Dalam setiap kelompok, ketua dan sekretaris yang sudah kamu tentukan harus kamu tentukan terus di dalam kelompok. Semua kelompok masing-masing harus punya yel-yel, satu yel-yel, tampilkan yang terbaik. Ima Bang? Yes. Anak Balinda pasti? Bisa. Anak Balinda pasti? Bisa. Oke, yel-yel Ima. Baik, terima kasih. Sebelumnya kakak minta maaf tidak siapkan materi dalam bentuk file atau tertulis. Tapi ya ini kan diskusi, jadi kita diskusi lepas saja. Memang sesuai dengan topik materi, doktrinisasi generasi muda untuk jadi tuan di atas negeri sendiri. Sebelum kita ke sana, mau jadi tuan di atas negeri sendiri ini ada dengan banyak cara. Dari sistem yang ada di dalam, itu melalui kebijakan-kebijakan. Itu kalau di pemerintahan, di birokrasi itu ada kebijakan-kebijakan. Kita pernah dengar di mana-mana bahwa di situ macam ada penerimaan CPNS. Oh, di kabupaten ini diprioritaskan kepada orang asli daerah situ begitu. Terus macam kita dengar banyak aspek di politik. Kita dengar di situ di DPR di situ semua orang asli di situ, tidak ada yang dari luar. Untuk mencapai, maksudnya untuk jadi tuan di atas negeri sendiri ini banyak aspek. Contohnya yang dua tadi. Tapi kita akan di sini berbicara banyak dari konteks ekonomi. Bagaimana kita mewujudkan, maksudnya berdikari. Bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri. Itu. Jadi kita akan berbicara lebih fokus, kita tidak keluar kayak politik, birokrasi, kita akan tinggal. Kita akan bicara lebih fokus ke konteks ekonomi. Tapi kakak membatasi di sini sebelumnya bahwa kita berbicara kondisi real ekonomi hari ini di Lanijaya begitu. Karena kita datang kuliah di sini kan untuk Lanijaya. Papua ini banyak dari teman-teman kita bicara, tapi iya kita punya tugas, kita kembali berpikir untuk kita punya daerah. Jadi kita akan lebih banyak bicara terkait dengan kondisi dan keadaan ekonomi yang ada hari ini di Lanijaya begitu. Supaya teman-teman yang baru datang kuliah ini maupun yang sudah selesai, yang masih kuliah, bisa tahu kondisi di atas itu seperti apa, di daerah itu seperti apa. Dan setelah saya kuliah, saya pulang itu saya harus siapkan apa, saya harus bagaimana. Jadi dari kota studi di sini itu sudah tahu apa yang harus siapkan. Mau siapkan silet, pisau atau apa, panah atau apa, itu harus sudah tahu. Ini yang harus kita bicara. Supaya benar-benar kita bisa mencapai, kita bisa jadi tuan di atas diri kita sendiri itu dari semua sisi begitu. Tapi kita akan bicara fokus untuk dari konteks ekonomi akan kita bicara. Banyak cara untuk mencapai itu, tetapi kita hari ini kita punya orang tua sana, di luar sana mereka pegang senjata, mau minta kemerdekaan, mau minta merdeka, mereka berjuang dengan senjata. Terus kita yang sudah sekolah ini, kita berjuang dengan apa untuk kita jadi tuan di atas diri sendiri itu? Kita siap dengan apa begitu? Kita kan tidak pergi bantu orang tua sana pegang senjata, mau lawan apa segala macam.
Tapi kita yang sudah sekolah ini, mari kita sadar, kenali potensi diri, kenali potensi apa yang ada di kampung Anda itu, kampung kita di sana, di dusun kita tuh ada apa, apa yang kita bisa kembangkan. Jadi di Palingga itu khususnya, Palingga itu kita orang tua dulu lebih kenal dengan sayur mayur dengan bawang. Ada senior-senior kita yang sudah hari ini mungkin ada kepala dinas, ada yang sudah tua, itu mereka aslinya dari situ. Pasti pernah dengar kita juga bahwa orang tua pernah pikul bawang dari Palingga ke Wamena untuk jualan. Itu ada. Bagaimana caranya kita hari ini bisa melihat ini, terutama teman-teman yang hari ini ada di jurusan-jurusan langka, artinya bahwa jurusan pertanian, perikanan, perkebunan yang teman-teman ada kan di sini, ada yang baru masuk di jurusan pertanian, ada angkat tangan. Berapa orang di sini ya? Kenapa dua saja? Dua orang saja? Dua orang saja? Yang lain semua di mana? Saya berharap dua orang ini bisa pulang dan kembangkan kita punya potensi yang ada itu gitu. Tapi bukan hanya untuk mereka, ini untuk kita semua, untuk kita semua. Jadi kita kalau mau lihat sesuatu itu kan tidak bisa tunggu akrab di jurusan ini, jadi harus sampai begini, tidak. Lihat peluang, lihat peluang. Selama ada niat, ada kemauan, itu saya yakin pasti bisa. Begitu. Macam hari ini jalan sudah masuk dari Pirime tembus Melendik sampai dengan Balik Burua, akan tembus sampai dengan Kuyawaji. Terus jalan dari sebelah lagi Popome sudah masuk. Nah ini antara tantangan dan peluang. Orang leluhur kita dulu taruh itu apa? Maksudnya taruh apa? Ada hanya 3 saja, bahwa wene wam wimetu. Ini tidak boleh kita lupa. Dengan perkembangan hari ini kita sudah apa yang leluhur kita dikasih tinggal itu kita sudah tidak pegang lagi, hampir kita melupakan begitu. Jadi dulunya orang tua hari ini kalau selalu hari-harinya dia punya pikiran hari ini bangun pagi lihat sekop mau kebun. Sekarang sudah tidak begitu. Keadaan hari ini di lapangan yang ada seperti itu. Orang-orang tua sana mereka bangun pagi harus ke kebun lihat sekop, lihat kapak. Itu sudah tidak ada. Kenapa? Negara ini masuk dan rubah semua kita punya pola hidup itu. Pola kehidupan kita ini ibarat apa? Kita ada di pot bunga ini, pot bunga di luar ini. Jadi negara ini kita di dalam. Jadi dia siram ya kita masih sehat ini. Karena makanan minuman aqua ini bagus, makanan semua diolah dengan garam, peci, segala macam semua enak kita makan. Kan kita masih syukur. Kehidupan hari ini kita begitu. Kita sudah diisi dalam pot bunga. Tanggung jawab generasi hari ini bagaimana caranya bahwa kembalikan kehidupan yang sesungguhnya leluhur wariskan itu. Bagaimana kita harus kembali ke habitat kita? Bagaimana kita harus hidup dengan gaya dan cara kita itu? Itu catatan penting untuk generasi hari ini. Kita harus katakan bahwa kita harus bisa kembalikan kehidupan yang dulunya orang tua. Kita harus kembali ke situ. Itu baru kita akan hidup baik, hidup sehat. Hari ini kita makan makanan yang enak, bagus. Tapi kita tidak tahu semua diproduksi dengan bahan kimia. Bahan kimia yang
kimia yang ada. Dia tidak tahu kita punya tubuh di dalamnya apa yang dia alami. Kita punya usia semua nanti, orang tua dulu, mereka tidak tahu barang itu. Garam kami goreng, kasih segala macam, ayam sekarang yang kita makan ini, mereka tidak tahu itu. Mereka cukup ubi dengan geladi yang asli dari kebun laku. Akhirnya kita punya tete-tete yang sudah tua tapi masih ada di Onai, dan masih hidup sampai sekarang. Dari 80 sampai 100 abad, 100 tahun. Kalau kita sekarang ini, dia tidak sampai di situ. Mungkin ya maksimal mungkin 60 tahun di situ kita punya usia rata-rata nanti. 60 tahun lewat berarti itu ya itu anugerah. Begitu. Nah, ini yang tidak benar. Bagaimana caranya kita harus kembali ke habitat. Begitu. Jadi yang terutama adalah kita harus jaga tanah kita. Jalan yang saya tadi sebut, ini 2 jalan yang sudah masuk. Hari ini orang di pinggir jalan dari Beak sampai dengan Tio. Sepanggal tanah kecil begini saja kalau dia sudah serahkan kasih orang dan jual, berarti kasihan. Dia tidak tahu bahwa dia sedang menggadaikan masa depan anak cucunya di situ. Teman-teman, yang hari ini ada kita Balingga, kita harus sepakat bahwa dari cukup yang itu orang masuk itu cukup sampai ada di Tiom di situ saja. Balingga ke dalam sampai ujung Tiomeri ke sana, Malageneri ke sana, tidak boleh ada orang lagi dari luar masuk. Begitu. Itu tantangan untuk kita hari ini. Ada yang bisa jawab? Semua orang yang datang, kita dulu ya, kita sendiri, kita orang tua sendiri. Tapi semua orang yang bisa datang ke Lanijaya, orang kita tidak kenal, orang kita kenal. Itu alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Alasannya apa? Kenapa orang datang itu alasannya apa? Selain dari misionaris yang dulu datang. Jadi orang-orang yang kita kenal atau tidak kenal yang bisa datang ke Lanijaya itu alasannya apa? Sampai orang yang kita tidak tahu muka juga dari Sulawesi sana, dari Makassar sana, Jawa sana, mereka bisa ada di Tiom. Sampai bisa ada di Tiom itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Oke, untuk yang angkat tangan, oh ya, tidak apa-apa. Langsung sampaikan, nanti dapat bagian lagi. Mungkin karena pendapat dari pendidikan. Dengan pendidikan. Ada lagi? Santai, relax. Kita santai. Santai, kasih ngalir saja. Ada lagi? Silakan. Oke, yang Putri. Yang Putri tadi ada angkat tangan. Putra sabarnya mengalah dulu. Mereka ingin mengurus tanah Papua dan begitu mereka ke sana mereka akan mencari cara untuk menghabiskan anak-anak Papua. Terima kasih. Sedikit lagi. Ada lagi? Konkret saja. Ini apa? Karena kita orang baik, orang belanja. Orang baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk 3 orang tadi. Oke, baik. Nanti kita masuk di sesi yang berikut tanya jawab. Sebelumnya itu saya mau menjelaskan di sini bahwa menggarisbawahi dari pembicaraan yang tadi. Semua orang bukan orang asli Lanijaya, bukan orang asli Lanijaya. Yang datang di Lanijaya itu hanya alasan ekonomi. Hanya karena alasan ekonomi. Tidak masalah lain. Hanya karena alasan ekonomi. Kecuali kita punya misionaris dulu. Itu mereka bawa Injil.
hasilnya kita ada, kita bisa kemana-mana bebas. Itu mereka datang dengan tujuan baik. Tapi sekarang orang yang kita kenal, kita tidak kenal, semua orang yang datang di Lanijaya itu hanya karena alasan ekonomi. Oke, mungkin pandangan terus sedikit membuka wawasan kita dari saya untuk sampai di sini. Saya akan serahkan waktu ke moderator untuk kasih waktu kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk materi kita yang luar biasa. Oke, saya berdiri saja ya, karena lebih santai. Oke, jadi tadi ada satu kata kunci yang kakak sempat sampaikan, saya tertarik juga tentang jual tanah dari Beam sampai Lanijaya. Kalau di sini ada teman-teman, ada yang pernah baca bukunya Bapak Sofian Nyoman yang judulnya tentang meminum air di sumur kita sendiri. Di situ Bapak dia bicara banyak hal tentang kita punya tanah Papua, leluhur Papua, di mana kita harus menjaga kita punya tanah dengan baik. Kita tidak boleh melepas kita punya tanah, karena kalau kita lepas tanah, kita akan jadi penonton di atas kita punya tanah sendiri. Jadi saya tertarik sekali untuk materi ini, luar biasa. Materi yang akan menyadarkan kita generasi Papua, khususnya untuk Lanijaya, terlebih khusus lagi untuk Badik ya. Oke, jadi kita akan diskusi santai saja. Kalau ada mau tanya mengenai materi atau gambaran yang sudah disampaikan oleh kakak tadi, bisa langsung tanya, pertanyaan yang jelas dan langsung jelas konkret. Jadi tepat pada sasaran seperti itu. Mau tanya tentang bagaimana kakak tipsnya untuk kita tidak salah sasaran atau kita cari peluang. Misalnya saya jurusan fisika bisa langsung terjun ke dunia keguruan. Atau tidak saya yang kuliah di jurusan pertanian bisa langsung terjun ke pertanian, tidak lagi ke pemerintahan. Karena kadang kita punya motivasi itu salah. Kadang kita menganggap uang itu hanya bisa dihasilkan di pemerintahan, dan kita tidak lihat kita punya tanah yang kaya. Tuhan kasih kita punya tanah yang subur, tanah yang luar biasa, penuh dengan emas. Jadi kita harus sadar kalau tanah yang Tuhan kasih ini tanah yang untuk kita jaga. Bapak Sofian bilang tanah ini seperti kau punya mama sendiri, seperti kau punya makanan, seperti kau punya sumber kehidupan. Tanah ini, tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai, terlebih khusus di Lanijaya. Oke, mungkin sekian gambaran dari saya. Adik-adik yang ingin bertanya, untuk sesi pertama 3 penanya. Pertanyaan yang jelas, langsung angkat tangan, jelaskan nama, perkenalkan nama dan langsung ke pertanyaan. Oke, yang pertama. Baik, terima kasih. Perkenalan, nama saya Wedi Tabuni, angkatan 2019. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, ekonomi ini kita bisa kelola, tapi kami kelebihan apa? Karena orang dari luar, orang tidak tahu tapi bisa datang di kota sini. Karena kenapa? Nanti bisa jelaskan ke materi. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk teman yang sudah bertanya bahwa kenapa kita ekonomi ini kita bisa, tapi orang dari luar bisa datang. Pertanyaan yang bagus. Jadi kita butuh kesadaran hari ini. Kita butuh kesadaran
banyak orang hari ini, kita orang Lanijaya maupun Papua belum sadar bahwa kita tuh selalu berpikir hal-hal yang besar. Macam tadi kita sudah kasih pandangan bahwa yang sudah bisa menghasilkan uang itu hanya ketika jadi PNS. Jadi tiap hari, tiap bulan itu harus ada gaji begitu. Kita punya gaya berpikir ini yang salah. Akhirnya ya ruang sebelah ini kita kasih los untuk orang lain memang masuk. Begitu. Bagaimana sekarang ini tantangan untuk kita generasi, untuk kita semua ini, bahwa kita harus tutup jalan ini. Orang masih masuk ini, orang masih melihat sini ada pintu yang terbuka lebar ini. Bagaimana kitanya berusaha untuk kita tutup? Itu dengan cara apa? Itu dengan gaya kita bertindak. Itu tadi awal saya sudah sampaikan pada awal saya. Di Balingga itu ada potensi apa? Malagayu ada potensi apa? Maki ada potensi apa? Itu. Terus potensi pribadi. Kembali ke saya punya potensi apa? Saya bisa buat apa begitu? Tuhan kasih saya punya kelebihan apa? Saya bisa buat apa? Kembali tanya diri. Jadi jawaban tidak banyak. Itu saja. Kita perlu kesadaran hari ini. Dan itu tugas. Tadi tugas kita semua, tanggung jawab kita semua. Bahwa kita sadar, kita kenali pribadi. Saya bisa buat apa? Untuk orang tidak masuk itu saya harus lakukan apa? Itu renungkan sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. 2 orang penanya lagi untuk sesi pertama. Yang Putri, silakan masuk. Baik, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Polisi Balong, dan pertanyaan saya di sini tentang ekonomi yang tadi kakak sudah jelaskan, semua jelas. Bagaimana, tadi kakak kan sudah bilang, bagaimana kita berdiri di atas kaki sendiri, mengetahui kondisi ekonomi di Lanijaya, karena kita datang ke sini kuliah untuk membangun kita punya negeri sendiri. Jadi pertanyaan di sini, bagaimana caranya kita menjadi tuan di atas negeri kita sendiri, itu caranya seperti bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk teman yang sudah. Kita kembali lagi yang ke tadi, bahwa untuk kita jadi tuan di atas negeri kita sendiri itu banyak aspek yang ada. Terutama itu kita kenali potensi diri kita dulu. Saya punya tangan, Tuhan kasih apa? Mata ada, kita lihat. Terus selama saya di kota studi ini saya harus siapkan apa? Saya harus pulang bikin apa? Jadi saya perlu garis bawahi bahwa kita pulang pikiran untuk hanya jadi pegawai atau menjadi DPR itu bukan segalanya begitu. Banyak pekerjaan yang ada di desa, banyak sekali. Ini kembali saja materi yang tadi mungkin sudah Kakak Yace sudah sampaikan mungkin itu. Dan pengaturan manajemen waktu atau apa selama ada di kota studi itu begini, emosionalnya begini. Maksudnya kalau hanya kuliah saja, itu kepala desa hari ini uang banyak yang ada di kampung. Masyarakat hari ini punya uang banyak. Ini bisa datang beli gelar, begitu. Supaya dipanggil sarjana ekonomi, sarjana sosial. Dia bisa datang beli gelar itu, uang beli. Tapi untuk itu kita harus siapkan diri dari sekarang begitu. Berpikir bahwa saya punya potensi di sana ada apa, terus di sini saya harus buat apa. Kalau macam di Tio, oh saya punya di sana saya pulang bisa biar kelinci. Berarti kalau kelinci ini kerja-kerjanya untuk kita jadi tuan di atas kita negeri sendiri.
Ini kerjanya, ini misinya. Kalau di Tiong, oh saya bisa piara kelinci. Kalau di Mati, ini contoh. Di Balingka ya ada hutan, ada kayu ya. Kayu ini tidak perlu jual ke orang lain, kita sendiri olah. Caranya bagaimana? Saya harus siapkan apa? Begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita untuk mengikuti PNS itu, ASN itu memang itu sulit karena memang sangat sulit untuk itu. Gaya berpikirnya dari dulu ada begini. Orang tua di sana setelah jadi datang sekarang kuliah. Mereka sudah berharap di sana bahwa oh saya punya anak ini setelah wisuda pasti pulang jadi pegawai. Dia tiap bulan dia terima gaji, mungkin saya bisa dapat sedikit, terus bisa dapat bagi beras sedikit begitu. Kita generasi hari ini harus berani katakan bahwa itu tidak benar. Gaya berpikir itu harus tidak benar. Itu tidak benar. Kita harus merubah paradigma itu. Bahwa ASN itu bukan pekerjaan segalanya untuk jaminan kehidupan, tidak begitu. Tapi saya kembali lagi. Kenali potensi pribadi, lalu saya bisa keluarkan saya kelebihan apa? Saya bisa kembangkan apa? Terus di saya punya kampus ada apa? Ada kolam kan tidak? Oh, saya bisa biara kali apa? Ikan di sana. Apalagi pirawadi. Itu udang lobster. Itu nilai ekonomi yang sangat tinggi. Saya bisa buat apa di sana? Ini sudah harus punya gambaran. Begitu. Jadi ASN itu bukan segalanya jaminan kehidupan begitu. Kita menjadi tuan di atas negeri itu dengan banyak cara. Caranya tadi, generasi hari ini harus punya banyak kreativitas, siap tampil begitu, punya harus inovatif. Sementara di kota Sulis ini apa yang harus anda siapkan begitu? Yang tadi sama mau siapkan silet lebih tajam lagi, atau mau siapkan gergaji, atau mau siapkan pisau. Kembali ke teman-teman sendiri. Kita tidak siap, maka pintu yang terbuka sebelahnya orang mau datang itu tetap mendatang terus karena bebas. Potensi yang ada saja kita tidak bisa kembangkan. Tanah yang kosong sedikit saja kita tidak bisa taruh jualan sedikit, mungkin minyak goreng, pakai uang 5 juta kita belanja, setelah itu kita bikin kios tempat itu, kita tidak bisa palang di situ. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang tadi saya bilang. Jalan yang masuk dari Popome ke sana, terus Meledik masuk nanti tembus Ayunati ke Berua. Terus Popome tembus sampai Balingga Barat, telah akan lanjut sampai ke ini tantangan dan peluang. Bagaimana generasi hari ini bisa jaga itu kan tidak? Harus bisa pastikan bahwa tidak boleh ada rambut keriting yang masuk di jalan itu. Gitu. Tidak boleh. Kios kita punya sendiri. Kayu yang di hutan ada kita bisa bawa kelola, kita bisa somel sendiri, sekap sendiri, segala macam. Bisa kan tidak? Kebun yang ada, kalau dulunya orang tua hanya tanam ubi, panen habis makan, mereka berhenti. Bagaimana caranya kau pergi kelola dengan cara tani yang benar? Ajarin mereka, terutama ini tanggung jawab tugas untuk teman-teman yang dokter pertanian kawan. Itu dokter yang orang yang kuliah pertanian, peternakan, perikanan itu sebenarnya itu kuliah uang dari saya. Itu keluar tidak susah loh, dengan kita punya kekayaan alam yang luar biasa ada di atas. Itu kuliah uang sebenarnya. Hanya tidak lihat, oh saya punya tangan ada, saya punya mata ada. Tidak perlu butuh uang. Itu uang itu hal yang paling terakhir sana. Selama ada niat, selama ada kemauan, pasti bisa semua. Mungkin saya terlalu lebar panjang. Jelaskan masih kurang. Jelas, terima kasih.
Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, kakak ada yel-yel. Siap? Yel-yelnya singkat. Oke, saya undang adik-adik semua bangkit berdiri. Karena saya lihat ada yang mengantuk, jadi ini materi penting sekali untuk kita. Jadi jangan ada yang mengantuk atau gimana gitu. Oke, nanti semua ikuti kakak ya. Kalau bisa teman-teman panitia, kakak-kakak senior juga bisa ikut. Bisa membawa dan adik-adik bisa bangkit berdiri juga. Iya, supaya tidak mengantuk juga, supaya tidak bosan juga. Karena sekali lagi materi seperti ini penting sekali untuk kita. Oke, jadi yel-yelnya seperti ini. Semua angkat tangan di atas. Angkat tangan, dua tangan di atas. Renggangkan seperti ini. Habis itu bilang kata, masih renggangkan. Kata Ikmaba, yes. Paskan ke bawah. Siap? Siap. Ikmaba, Yes. sekali lagi. Ikmaba, Yes. anak baliknya pasti? Bisa. Anak baliknya pasti? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Luar biasa. Baik, tadi ada kata kunci yang kakak adik-adik silakan duduk. Oke, terima kasih. Kakak terlalu semangat ya, lupa. Tadi ada kata kunci yang kakak disampaikan, ASN atau PNS itu bukan segalanya. Ini satu kata kunci untuk kita. Artinya, bukan hanya menjadi PNS, kita menjadi tuan di atas kita punya tanah sendiri. Ada banyak hal yang sudah kakak sampaikan tadi. Jadi ingat, hari ini kalau kita kuliah, kita tekuni di jurusan kita masing-masing. Kalau hari ini kita ekonomi, tekuni di perekonomian. Kalau hari ini kita pertanian, tekuni. Karena saat-saat ini kita punya perlawanan untuk bangsa Indonesia itu bukan lagi fisik, tapi sistem. Dalam arti kita punya otak yang harus kita lawan. Bagaimana caranya anak Papua bisa menciptakan hal-hal kecil seperti garam, kita bisa bikin sendiri di atas kita punya tanah. Kita bisa bikin makanan kios, air fit, ini kita yang sendiri bikin sendiri. Itu artinya kita melawan sistem. Seperti itu, oke. Panjang lebar, jadi kalau ada yang mau bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, langsung saja. Dari belakang saya belum lihat. Kayaknya di depan ini paling aktif, yang di belakang. Oke, yang di belakang. Oke, teman-teman lagi tadi sudah berdiri toh. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain lagi ya. Jangan marah. Oke, yang di belakang langsung saja. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Wendy Wenda, asal dari Mandika. Kamu bertanya di sini kakak sudah jalan pendasaran, jadi dari kota studi siapkan diri bisa dan tidak seperti apa. Siapkan apa? Dari kota studi siapkan diri untuk kakak contoh tadi silat itu pisau. Jadi itu seperti apa bisa jalankan lagi sekian. Luar biasa, masih berdiri kita tepuk tangan supaya semua orang lihat dia dan pertanyaan luar biasa. Nama saya masih suara kecil tadi. Boleh ulang kak? Nama saya Wendy Wenda. Wendy Kiwot tapi kalau biasa Kuliah di mana? di Australia kakak. Luar biasa, selamat datang. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang bagus. Yang tadi maksud dari contoh ya, ilustrasi yang saya ambil di visual dengan silat itu bahwa itu pisau dengan silat itu untuk apa kita tahu. Itu alat untuk apa? Halo. Foto. Iya. Jadi saya kembali lagi ke yang tadi bahwa gelar saat ini
gelar, sarjana sosial, sarjana ekonomi, sarjana teknik. Itu saya bilang tadi, orang di kampung sana mereka punya gaji tiap bulan. Kita tahu ya, Lani Jaya Mandiri. Mereka bisa datang beli. Tanpa mereka juga kuliah tiap hari seperti teman-teman yang akan menekuni maupun teman-teman akan masuk ke, akan menekuni kota punya studi. Mereka sudah bisa punya gelar itu, begitu. Nah ini kembali ke lebih ke pribadi, bahwa selain kuliah itu apa yang harus kulakukan gitu. Kembali ke potensi pribadi tadi, kembali ke situ. Sesuai dengan kondisi sampai daerah tadi ini, apa yang kurangnya di sini? Pintar kenali diri, potensi diri, lalu saya harus bikin apa itu? Nah, itu yang dimaksud. Tadi saya ambil ilustrasi dengan pisau dengan silet itu. Kalau bisa lebih dari itu begitu. Jadi macam kalau keterampilan itu harus, kreativitas itu harus dibutuhkan hari ini untuk generasi hari ini. Yang kuliah yang biasa-biasa saja setelah wisuda ya asal itu banyak, bisa saja. Banyak sarjana yang bisa keluar hanya saya sudah wisuda pulang, tapi tidak bikin apa-apa. Jangan sampai kayak begitu. Itu yang saya maksud. Siapkan pisau dan silet gitu. Itu artinya bahwa siapkan diri, bahwa siap dipakai gitu. Siap buat sesuatu, siap potong sesuatu begitu setelah pulang. Jangan setelah pulang orang lain yang potong sesuatu, orang lain yang bikin sesuatu, kok pulang jangan kok jadi penonton itu. Itu tambah lagi. Yang tadi kita sudah nonton di negeri kita sendiri itu perlu tambah nonton lagi. Ah ini. Jadi ini penting. Kau siapkan diri. Apa yang kau bisa buat? Keterampilan lain seperti apa? Macam orang ada macam ke sentani, ke macam maksudnya kalau memang sesuai potensi daerah sana, teman-teman kalau mau buat memang kalau mau kelola ikan masuk di situ. Orang sekarang bikin perikanan budidaya. Ini seperti apa? Ini caranya bagaimana? Cari tahu situ. Jadi ilmu itu tidak hanya ada di kampus. Nah, ini ilmu pengetahuan yang saya maksud bahwa siapkan pisau dan silet itu. Jelas kan? Oke, terima kasih. Penanya yang berikut dari kelompok Koteka. Dari tadi saya tidak dari kelompok Koteka nih, berdiri angkat tangan kah, tanya kah, gimana kah? Ayo, ini kesempatan emas, kita harus tanya sebanyak-banyaknya. Berhubung kita kakak ada di depan. Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya nih. Ada sama, saya yang bicara terus lagi. Oke, pindah ke penanya yang di depan. Langsung Nona berdiri saja. Iya. Terima kasih atas waktu perkenalkan nama saya Devawilan. Di sini saya mau tanya karena tadi sudah bilang bahwa orang Papua banyak yang ditinggalkannya. Jadi saya mau pertanyakan alasan apa dan dengan apa sampai orang Papua bisa ditinggalkan itu. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Putri yang cantik depan. Pertanyaan luar biasa. Saya mau bilang bahwa bukan orang Papua, bukan orang Papua ya, itu orang Papua pada umumnya. Kalau kita orang Lani Jaya yang jual tanah, berarti itu dia pendatang. Itu orang kalau jual tanah berarti kan karena dia lapar atau mungkin dia tidak kerja, dia tidak untuk kerja. Itu dia karena lapar, dia akan jual tanah. Tapi itu tidak benar. Sekarang kita punya tugas, generasi hari ini kita punya tugas. Jangan sampai itu terjadi. Tidak boleh terjadi itu. Jangan sampai itu terjadi. Kau mau ambil buah yang ada di situ, air yang ada di situ, hutan yang ada di situ, petik sedikit, rumput yang ada di pinggir jalan itu tidak apa-apa, tapi jangan tanah. Ini tugas kita sekarang generasi hari ini. Sampaikan ke orang tua, kasih pemahaman.
Karena orang yang jual tanah itu kita lihat toh, contoh, minta maaf kalau teman-teman di sini di Wamena. Di Wamena itu masih ada orang tua yang di kios-kios, toko-toko kita lihat minta anak 1.000 kah, 2.000 kah, begitu. Terus dalam kota itu ini saya tidak ambil contoh bukan di pesisir, tidak. Ini realita yang ada. Itu tidak ada orang asli Wamena situ dalam rumah itu. Jangan sampai kita lagi terjadi begitu. Jadi kita punya tugas sekarang, generasi hari ini, kasih pemahaman ke orang tua, bangun pemahaman. Bapak kalau mau jual tanah, Bapak jaga, Bapak tidak boleh bikin anak. Gitu. Jangan sampai ada di luar dari Lanijaya itu sampai terjadi lagi Lanijaya. Ini kita generasi hari ini punya tanah, tugas bahwa kita kasih tahu ke orang tua. Kalau memang Bapak mau jual tanah, mau jual hutan, kenapa Bapak lahirkan saya begitu? Ini kurang kesadaran saja, karena kurang sadar. Dan kita Lanijaya hari ini kita punya peluang besar. Kita belum sampai ke sana. Tanah-tanah itu sepanjang jalan sampai dengan masuk ke distrik jalan itu masih tanah milik kita, milik orang asli Lani. Jangan sampai kita di sini orang tua sudah habis jual di sana, kita pulang begini, tanah sudah habis. Mau bangun rumah begini, tanah sudah tidak ada. Ini kita sekarang generasi hari kita punya tugas sampaikan bahwa orang Bapak tanah itu punya harta. Tidak boleh kasih sepanggal sedikit di depan rumah, tidak boleh. Itu kita punya tugas. Kita generasi hari ini punya tugas bahwa kasih tahu orang tua, larang. Jadi itu orang lakukan itu hanya karena kurang kesadaran saja. Itu hanya dilakukan oleh masyarakat, orang tua kita yang awal. Bagaimana kita generasi yang sudah mengerti? Kan pertama kali kita sudah sampaikan bahwa orang ada berjuang di hari ini. Orang ada berjuang hari ini bahwa orang dengan senjata di luar sana, orang ada pengungsi di luar sana. Kita tidak ikut merasakan di sana itu. Dari penindasan ini. Bagaimana caranya kita lawan yang kita punya IQ? Bagaimana kita lawan? Itu yang saya bilang tadi, harus siapkan diri. Kita yang sudah sekolah sudah paham, terus kita mau kalah. Ini kan teman-teman nih, teman-teman di sini tidak ada orang. Kita semua ya. Jadi teman-teman yang datang dari Sulawesi, Jawa, Makassar, di luar ini mereka datang ke Lanijaya itu kan tadi saya sampaikan bahwa itu alasan ekonomi. Mereka itu tidak sekolah sama sekali. Ada yang buta huruf. Setelah datang ke Lanijaya baru mereka bisa belajar bahasa Indonesia yang benar. Begitu. Terus kita yang sudah sekolah, hari ini kakak sampaikan begini. Kita sudah dengar bahwa ini akan terjadi begini ke depan. Kalau jual tanah itu nanti tidak baik gitu. Itu serahkan masa depan, gantungkan masa depan anak dan cucu. Tapi kalau masih diserahkan berarti itu kita sudah kalah. Orang yang datang itu masih tidak sekolah. Kita ini sudah sekolah dari SD, SMP sampai SMA. Kita sudah paham bahwa akan ke depan itu terjadi begini. Tapi ketika kita tidak kampanyekan, kita sampaikan ke orang tua, itu bahaya. Ini tanggung jawab kita semua untuk kita sampaikan, kampanyekan ke orang tua bahwa jangan serahkan tanah. Sepanggal sedikit pun jangan. Jadi mereka yang datang tadi maksudnya itu, mereka tidak kuliah, tidak sekolah, bukan intelek, bukan sarjana. Terus di Lanijaya itu kita harus kalah dengan mereka. Kita punya tempat, mereka saja bikin kios. Kita punya air, mata air di dalam, mereka saja ambil, baru mereka bikin depot air, kita minum. Mau? Kita kan sudah sekolah, ya kan? Terus kita harus kalah dengan orang yang tidak sekolah.
Ini logikanya. Kita kenapa harus kalah dengan orang yang tidak sekolah yang datang? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita ini sudah sekolah. Mari kita lawan itu dengan kita punya IQ. Kita siapkan diri, kita lihat peluang apa yang Tuhan sudah kasih talenta, itu kita kembangkan. Jadi itu kembali ke pemahaman. Kita harus kasih kesadaran. Kita harus bangun pemahaman ke orang tua kita bahwa stop atau tidak boleh Bapak jual tanah. Kalau jual tanah berarti kan dia pemalas kerja. Orang yang tidak kerja, dia butuh uang, boleh bikin. Tapi selama kita bangun pemahaman generasi yang kita sudah sadar, kita sampaikan, Bapak besok ini akan terjadi begini. Ketika semua orang akan serahkan tanah itu, contohnya macam Tiom itu, kalau sudah dalam kota Tiom itu, kalau tanah sudah terjual habis hari ini, anak-anak, cucu, cicit, itu mereka tidak akan di situ lagi, naik ke sebelah sana, ke gunung sana. 10-20 tahun kemudian kita harus berpikir panjang untuk terjadi. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kita punya tugas hari ini, arahkan orang tua kita, beri pemahaman kepada orang tua kita. Bapak, saya tidak mau kayak begini. Ke depan saya tidak mau begini. Ke depan saya tidak mau susah begini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita punya kakak yang luar biasa. Baik, kemarin itu kami panitia belanja ke pasar. Terus dari ujung ke ujung tuh yang kami lihat hanya pendatang, rambut lurus ini. Yang seharusnya kita mama yang duduk di pasar itu, sampai dong yang datang masuk duduk gitu. Ujung ke ujung, dari mulai bumbu, sayur, sampai dengan apa lagi, sayur pinggang, duduk jual. Itu salah satu tanda-tanda kalau hari ini Tanah Papua tidak sedang baik-baik saja. Jadi hari ini kita harus bangun pemahaman kita dengan baik, bagaimana caranya menjadi tuan di negeri kita sendiri, seperti itu. Oke, terakhir satu penanya yang dari kelompok OTK. Dari tadi mereka belum berdiri. Oke, silakan. Baik, yang dari pertanyaan kenapa banyak mahasiswa setiap tahun lulus tapi tidak ada perubahan sama sekali, macam tidak ada untuk mengubah dinas itu. Rakyat di Tanjaya bisa setiap tahun mereka wisuda tapi tidak pernah dikasih lowongan kerja atau apa. Itu mungkin ada salah dari pemerintah atau mungkin pemimpin yang lain atau gimana. Itu kan jadi pertanyaan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk tema. Nama tadi siapa? Iya, Aris Wenda. Aris Wenda. Wah, luar biasa. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Kita di Jaya hari ini kekurangan lapangan pekerjaan itu sangat ini. Karena gaya berpikirnya kita tadi, bahwa kita pikir pekerjaan itu hanya PNS gitu. Itu saya bilang kembali ke kesadaran. Saya bisa buat apa itu? Naik ke atas pos sarjana, tapi naik ke atas setelah itu kok bikin gerobak, bikin apa? Bakso saja. Itu kembali ke pribadi. Kembali ke pribadi. Yang mau buat apa? Itu tadi saya kembali lagi. Siapkan diri baik-baik selama ada di kota studi ini. Menyimak pengetahuan baik-baik sebanyak mungkin, pengalaman, keterampilan sebanyak mungkin. Ya, karena memang kondisi di atas begitu, kita tidak bisa salahkan orang dengan nasib kita begitu. Kita harus berubah ini pola pikir kita.
bahwa lapangan pekerjaan yang ada itu hanya bukan karena memang banyak di atas memang pengangguran bahwa sarjana banyak yang keluar. Kembali ke dia yang salah atau pemerintah yang salah? Hah? Siapa yang salah? Salah sendiri. Dia tidak bisa salahkan orang yang kita punya nasi gitu. Cukuplah, yang kemarin-kemarin sudah cukup. Saya berharap generasi hari ini generasi yang luar biasa, terutama Palingga ya. Karena saya baru pertama hari ini untuk Kota Studi saya bicara hal ini. Kita di atas tidak sediakan tempat begini baru kita diskusi apa tidak, karena sudah tahu kita mau bicara begini. Saya juga tidak tahu di sini mungkin ada juga yang mungkin adiknya bisa lapor juga, hanya karena dia bicara di sini cara begini. Kita tidak siapkan ruang begini, kita jalan dari orang ke orang. Tapi hari ini baru saya bicara, mudah-mudahan tidak bocor. Karena saya anggap bahwa penting untuk saya bicara ini semua. WNE itu penting. Karena hari ini kita kekurangan SDM. Tadi adik bilang banyak yang selesai naik, tapi untuk saya kita kurang. Naik itu ada di mana? Bikin apa? Untuk Freddy kurang sekali. Kita kekurangan SDM. Sarjana sedikit sekali di Jaya. Atau mungkin tidak ada. Setiap tahun selesai itu kemana? Dia bikin apa? Jangan sampai kita lagi sama dengan begitu. Saya berharap hari ini teman-teman yang baru datang tidak seperti itu. Siap. Harus beda. Pertanyaan tadi bilang kita banyak sarjana yang keluar tapi tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan. Iya, tapi untuk saya tidak ada. Memang tidak ada sarjana di atas. Sedikit. Saya masih banyak 1.000 orang lagi. Saya masih butuh kalian, makanya saya datang. Saya sampaikan WNE supaya kamu pulang bantu saya untuk wujudkan mimpi besar ini. Kita hari ini kekurangan untuk pikul barang ini, kerja barang-barang ini. Sarjana banyak itu di atas tidak ada. Dia tidak ada karena dia tidak sadar apa yang harus dia buat. Jadi kalau generasi kemarin kalau begitu ya hari ini harus beda. Itu kita mulai dari Palingga. Siapa tidak? Siap. Itu jawabannya itu saja. Untuk saya itu di atas sarjana tidak ada. Sama sih. Untuk saya, maksudnya saya hari ini kita mau jadi tuan di atas diri kita sendiri melalui ekonomi. Saya bicara ekonomi ini untuk Freddy. Khusus kita kan tadi saya sudah batasi awalnya. Kita bicara khusus konteks ekonomi. Jadi untuk Freddy itu kurang sekali. Sarjana tidak ada lagi Jaya. Dan saya butuh bantuan dari teman-teman yang ada sini, yang besok selesai, yang sudah selesai, yang ada di Kota Studi sini, adik-adik akan kuliah dan akan pulang. Saya butuh kalian semua untuk mengisi setiap kekosongan yang ada ini. Jangan semua orang masuk, jangan sampai ada celah. Semua kita harus ada, kita harus palang. Kita bikin beton. Orang tidak akan datang, orang tidak akan lewat. Saya butuh itu. Mungkin ini ini gambaran, bukan jawaban tapi gambaran bahwa itu sudah jawabannya, bahwa untuk sarjana tidak tahu untuk pemerintah yang lain-lain, tapi untuk Freddy sarjana kurang sekali di Jaya. Terima kasih, bisa mengerti Kak?
Baik, terima kasih. Tadi ada satu kata lagi yang kakak ucapkan. Kakak bilang kita belajar dari Mas Bakso, baru kita pergi jual bakso di atas. Itu bukan kata yang salah ya. Karena hari-hari ini tuh anak-anak muda, anak-anak muda Papua itu kebanyakan menanam kebencian di dalam hati. Jadi ketika kita lihat orang pendatang datang jual bakso, jual es krim, jual apa lagi, gula-gula di jalan, itu kita tidak ambil itu sebagai peluang untuk kita belajar, berusaha. Kita tidak ambil peluang itu. Yang ada di dalam kita punya hati, otak, pikiran ini hanyalah kebencian. Kayak kita lihat dong jalan, kayak dong pertama saya dong datang jualan kayak begini, itu kebencian yang ditanam. Makanya hal yang dong buat itu kita tidak bisa belajar. Seharusnya hari-hari ini tuh kita anak-anak muda harus punya pemikiran untuk bagaimana caranya saya ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari dorang, baru saya praktek di saya punya kampung. Nah, pemahaman itu penting untuk kita semua. Kita juga perlu untuk belajar dari tukang-tukang. Bagaimana caranya kita curi ilmu, cara membangun gedung, rumah yang baik. Biar kita pulang sana, kita tidak sewa tukang lagi. Kita sudah punya ilmu. Kita yang beli bahan, kita yang bangun kita rumah sendiri, seperti itu. Itu gambaran yang saya lihat di jalan-jalan. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi untuk terakhir ini hanyalah pertanyaan yang tidak panjang. Itu hanya begini. Jadi apa terobosan yang kakak buat di Lanijaya sebagai gambaran untuk kita adik-adik ini tahu kalau di Lanijaya itu sekarang sudah begini. Sudah kita punya orang tua yang jualan sendiri. Nah, terobosan yang dibuat dari Pemda Lanijaya, apalagi kakak mewakili dari sana, jadi minta kesediaan kakak untuk berikan gambaran begitu. Biar kita pulang, kita tahu jelas, di Lanijaya sudah begini-begini. Yang jual tahu sudah orang Papua sendiri, seperti itu. Jadi kita punya semangat untuk pulang kembali dan bangun kita punya tanah. Seperti itu kan. Ini yang terakhir. Baik, terima kasih. Jadi di Lanijaya hari ini itu kita untuk pengelolaan, fokus ke ekonomi kreatif, pengelolaan sumber daya alam. Itu jangka panjangnya kita di situ. Kemarin kita bisa produksi kopi dengan tahu. Tahun ini sudah ada pabrik batu bata, itu batu tela. Jadi kita pakai tanah Lanijaya, kita bangun, kita punya rumah sendiri. Itu kita harus bisa tahu. Itu untuk yang kedua, kita nanti sedikit lagi punya depot air. Itu bukan saya punya, tapi teman-teman ya, dengan kita bicara begini ya, teman-teman mereka terpanggil dan mereka lakukan. Kita punya tugas yang dorong. Jadi besok kita sudah depot air, punya depot air galon. Kita biasa lihat orang antar-antar. Itu anak orang Lanijaya punya sendiri nanti. Contoh saja saya kasih, kita satu persatu. Terus untuk UMKM ini kakak orang sebentar lagi sedang genjot, sedang kejar itu 39 distrik dari Beam sampai Piyawaki, Wereka sampai di Bapoga. Bahwa satu distrik kota Tiong saja, ibu kota Kabupaten Lanijaya, itu saja bahwa orang pendatang ada di situ. 38 distrik itu kita mau bahwa anak Lani harus punya kios, itu semua di situ. Itu kita sedang kejar hari ini. Kita sedang kejar hari ini. Dan teman-teman lain sudah jalan. Ada di sana di dekat. Yang belum kita sedang dorong gitu. Ini yang saya. Itu sudah. Kita punya cara begini pelan-pelan saja. Satu persatu. Tapi WNI yang baik ini kan tidak bisa jalan sendiri. Makanya bangsa datang. Nanti ya teman-teman, mari kita pikul sama-sama. Kita jalan. Gitu.
Jadi untuk kita sudah bertambah lagi pabrik tahu lagi, pabrik 2. Kita sudah bisa produksi air galon sendiri dengan batu bata. Satu persatu. Sekarang kita sudah punya 4, bisa ini jadi tolak ukur untuk kita. Yang kedua, rencana somel, tapi tidak tahu. Kita belum kontrol. Banyak tapi belum terjadi, baru kita akan bicara begini-begini, tapi buktinya tidak ada. Itu nanti kita orang bisa menilai begitu. Jadi perjuangan itu butuh waktu, butuh proses. Lagi yang kita pergerakan ini baru saya memulai. Tantangan utama hari ini kita itu adalah merubah paradigma yang kemarinnya orang tua selalu berharap untuk satu anak setelah kuliah jadi pegawai. Bagaimana caranya kita alihkan itu, bahwa itu bukan segalanya, itu bukan jaminan kehidupan untuk makan dan minum. Kalau kerja hanya soal uang, kenapa kok harus jadi pegawai baru kerja untuk negara? Iya kan? Logikanya begitu. Itu kan tiap hari selama 26 hari, 4 hari sisakan itu hari Minggu. Siapa ini ke kantor hanya kalau tunggu uang 2-3 juta, kenapa tidak menghasilkan uang 10 juta begitu? Kalau kita bicara ke sana. Tapi itu kita keluar dari topik materi. Jadi kita cukup bicara di WD saja, pemahaman, pengajaran ini saja. Begitu. Terus karena pajak segala macam masuk ke negara, ya nih. Selama kau bilang merdeka, tapi kalau kau masih kerja di dalam sistem, kau jadi pegawai, berarti masih mendukung loh. Kau masih kerja, kau masih digaji. Sekarang harus berpikir bagaimana caranya kau siap ke lapangan pekerjaan, kerjakan orang gitu. Tidak bisa kau masuk ke pegawai, lalu kau masih digaji dari negara. Itu kita sama saja, kita jadi pembantu negara. Kita kerja untuk orang lain. Tapi kita keluar dari topik, hanya sedikit gambaran. Baik, terima kasih. Menjadi tuan di atas negeri sendiri adalah mimpi sekaligus harapan untuk mengangkat dan untuk mengangkat jati diri orang lain sebagai untuk menentukan sebagai pengakuan, minta maaf bukan mengangkat, pengakuan jati diri orang asli Lanijaya, pengakuan orang asli Lanijaya sebagai yang punya hak kesulungan atas tanah, batu, air, hutan, kayu, semua kita yang ada di atas negeri Lanijaya. Selamat siang semua. Minta maaf tadi itu ini ada buku ini semua yang tadi kita bicara dari awal sampai terakhir, tapi tidak semuanya kita bicara ya, masih banyak kan. Dan ini ada sekitar 36 orang, punya teman-teman dari seluruh kota studi mahasiswa Lanijaya. Mereka sudah kirim pikiran kemari, kita adakan lomba dari dalam rangka 4 tahun kepemimpinan itu. Mereka kirim pikiran yang lomba menulis opini yang kita itu. Mereka punya karya, ini orang punya karya, jadi kita sudah cetak dalam bentuk buku. Ini ada 15 buku di sini, saya taruh untuk teman-teman mahasiswa Palingga, mahasiswa dan mahasiswi Palingga. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa yang maksudnya teman-teman yang sekarang juga, tapi generasi yang dari belakang akan datang juga.
Jadi saya pesan keterikatan ada. Kalau keterikatan ada, tolong ini sedikit, 15 ini tidak bisa semua dapat. Jadi saya berharap saya kasih tanggung jawab ke keterikatan. Ketua panitia lagi ke sini. Ketua panitia. Jadi ini saya taruh untuk umum. Jadi siapa saya baca mau pinjam silakan. Tapi saya taruh di ketua ikatan, di pengurus ya. Kalau kita mau bagi bilang satu per satu tidak cukup, karena ini 15 saja. Karena yang saya tidak bisa taruh saja untuk balingkan, tapi semua lagi saya harus mau bagi begitu. Jadi kasih untuk generasi, bahwa semua pikiran-pikiran yang ada ini harus dimiliki oleh generasi yang ada begitu. Nah itu yang saya akan titip ke pengurus. Jadi buku ini ada 15. Kapan-kapan mudah-mudahan tidak. Saya ada dengar juga asrama Palingga mau dibangun. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa jadi aset untuk ikatan begitu. Ada di situ adik-adik yang dari belakang datang bisa baca, jadi bahan referensi untuk mereka begitu. Jadi saya serahkan ke Pak Ketua Ikatan. Satu lagi, kalau bisa 15 itu tidak boleh ada yang hilang. Kalau setelah baca, karena itu setelah baca kasih kembali ke nanti bikin aturan sendiri. Tapi saya pesan kapan-kapan saya datang, saya harus ketemu yang buku ini ada begitu. Terima kasih. Kebersamaan kita cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada yang kurang, karena selebihnya itu milik Bapak yang di atas. Waktu diberikan. Oke, sekali lagi untuk menyampaikan yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk materi yang luar biasa saat ini yang sudah disampaikan. Saya punya Bapak Rohani, dia pernah bilang begini, Tuhan itu tidak pernah mengangkat seseorang secara prematur. Prematur artinya sebelum waktunya. Dan Tuhan juga tidak pernah mengangkat seseorang secara expired. Expired itu kadaluarsa, sudah bukan batas waktunya lagi. Jadi Tuhan akan mengangkat kita sesuai dengan waktu Tuhan. Artinya hari ini kita sedang mempersiapkan diri untuk 5-10 tahun ke depan. Tuhan percayakan kita untuk kita punya tanah sendiri. Oke, semoga kita semua. Baik, untuk mengakhiri kita punya materi hari ini, bukan hari ini, sesi jam ini, teman-teman dari panitia menyiapkan cenderamata sebagai ungkapan terima kasih, kenang-kenangan untuk Kakanda yang akan diberikan oleh perwakilan dari senior. Karena tadi sudah perwakilan dari panitia, jadi sekarang saya minta kesediaan untuk Kakak Tadimin yang akan memberikan cenderamata. Kepada Kakak kami undang ke depan dan juga kepada Kakanda bisa berdiri di depan. Oke, tepuk tangan untuk kita punya kakak-kakak yang luar biasa. Oke, kameramen siap. Sampai lagi di bagian apa itu tidak begitu sesuatu yang tidak kami, tapi kami menyampaikan terima kasih selagi buka wawasan kami bagi kata di belakang. Wah. Imam? Yes. Sekali lagi, Imam? Yes. Anak Palingga pasti? Bisa. Anak Palingga pasti? Bisa. Oke. Ya dia mana? 1, 2, 3. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima
kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terimalah salam dari kami, kami ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami, kami ingin maju bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih.